Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Bagaimana perasaan jemaat sekalian? Demikian juga perasaan saya bersama dengan jemaat itu sama. Kita berada satu kondisi yang cukup tertekan, bukan? Nah, disinilah saya mau memberikan satu tips buat kita. Apa bedanya kita dengan orang lain? Kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu kita sama-sama stres, tetapi di dalam stres kita masih ada satu titik pengharapan bagi setiap kita. Seperti pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, datang dari manakah pertolongan aku? Pertolonganku ia datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, saya tetap berharap setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, kita tetap optimis dalam bergumul, dalam menghadapi kondisi yang cukup berat hari-hari ini. Tetapi dengan satu harapan, dengan satu kekuatan, kita tetap berharap pertolongan Tuhan akan datang. Dan Anda dan saya sampai hari ini bisa beribadah, itu pun satu keajaiban buat Anda dan saya. Bukankah demikian? Untuk itu, harapan saya, mari kita tetap bersemangat untuk ikuti ibadah dimanapun Anda berada, dan kita tetap berharap datangnya dari Tuhan akan ada masanya kita mengalami satu kelepasan dari semua yang sedang kita hadapi ini. Tetap semangat, mari kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah kita hari ini. Sekalipun hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi saya ingin memastikan saudara, Bapak Ibu semua bukan cuma sekedar penonton, tapi kita semua adalah bagian daripada penyembah-penyembah Tuhan hari ini. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengambil saat yang tenang, kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan kita. Firman Tuhan berkata demikian, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ibadah ini kami persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hanya dekat Engkau saja ya Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang menyertai jalan setiap kami sepanjang hidup kami. Kami datang kepada Engkau, dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita kembali menyanyikan pujian iman. Mari berkata, hanya dekat Allahku. Aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. sungguh indah bersamamu selamanya Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam Roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan sembah Dia. Kau layak disembah di dalam Roh dan kebenaran. Kau yang layak Kau Tuhan, yang Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Benar Tuhan, kami berdiri di hadapan Engkau hari ini. Kami menyembah Engkau sebagai Tuhan kami, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah. Tuhan Yesus Kristus yang telah berkarya buat setiap kami, menebus kami, menyelamatkan kami dengan mati di atas kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Oh, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami hari ini yang persembahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami, dan Engkau dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri jemaat sekalian. Mari kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka nats firman Tuhan kita pada hari ini, terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat 18. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat 12. Bapak-bapak atau kaum Adam membaca ayat yang ke-13 bersama dengan Gary, dan kemudian kaum Hawa bersama dengan Nori membaca ayat yang ke-14. Demikian seterusnya. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan seperti firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berharap kabar Bapak Ibu tetap luar biasa karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan setiap kita. Amen. Saya tahu kita sedang ada di tengah-tengah pandemi dan ekonomi yang semakin merosot, tetapi percayalah bahwa berkat Tuhan akan selalu cukup untuk setiap kita. Amin. Amin. Oleh karena itu saya ingin mengajak setiap kita, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, untuk bangkit kembali, bangkit berdiri kembali. Mari kita memberikan sorak-sorai kemenangan, tepuk tangan buat Tuhan kita, dan kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita bersorai buat Tuhan kita sebab Ia adalah pelukis cakrawala. Mari sama-sama bertepuk tangan di rumah masing-masing. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Haleluya. Tuhan adalah pemilik kehidupan setiap kita. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Oh, haleluya. Tuhan adalah pelukis cakrawala. Amin. Tuhan adalah pemilik kehidupan setiap kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu
bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beri saga. Haleluya. Tuhan pemilik kehidupan setiap kita, dan kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan musuh setiap kita. Amin. Mari kita lebih lagi buat Tuhan kita, memujinya sebab Dia telah memberikan kita kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. oh terpujilah Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. oh haleluya, hari ini Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Dan kita rayakan bersama-sama. Mari dengan penuh semangat kita merayakan kemenangan yang Tuhan telah berikan buat setiap kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja kami. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Sana-sana cabut tangan kemuliaan buat Tuhan kita, buat Raja kita. Haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah memuji Tuhan dengan sorak-sorai kita. Dan biarlah kita mempersilahkan Tuhan untuk berbicara kepada kita pada hari ini melalui hamba-Nya. Kita siapkan hati kita dan kita memuji Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Di tengah pandemi ini dan di tengah goncangan ekonomi, mari kita merenungkan lagu ini dan mengimani setiap kata demi kata di dalamnya. Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Amin. janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Betul Tuhan, Engkaulah perisai kami. Saat badai hidup menerpaku, Amin. janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk berdiri sama-sama. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri. Ini kami Tuhan, di tengah badai yang kami alami hari ini, kami percaya kami mampu berdiri dengan tegak, karena Engkau ya Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan. Karena Yesus selalu menopang, Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Waktu pemberitaan firman Tuhan dipersilahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya mengundang setiap kita untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami telah menyiapkan hati kami untuk boleh siap kembali belajar firman Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, dengan semakin banyaknya kami belajar firman, semakin Kau boleh bekerja, menolong dan mengubahkan kehidupan kami, supaya semakin hari semakin kami bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang lemah dan terbatas ini, untuk boleh menjadi alat yang menyatakan segala kebenaran Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berbicara dan mengubahkan hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Rekan-rekanku, saya mengundang setiap kita boleh mengambil Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan. Kali ini saya mengajak kita melihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Yohanes 4, ayat pertama hingga ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meski Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini."
Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada padamu, yang sekarang ada padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi engkau katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian jauh firman Tuhan disampaikan untuk setiap kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian, tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama adalah merdeka dari kecanduan. Dan saya ingin memulai khotbah ini dengan mengatakan satu pernyataan berikut ini, yaitu bahwa kita tidak bisa merdeka dari kecanduan. Kita tidak bisa. Dugaan saya, rekan-rekan yang sedang mengikuti ibadah ini akan mempunyai banyak respon. Mungkin akan protes dan berkata, ini hamba Tuhannya ngawur nih. Gak mungkin lah, kita itu jelas bisa. Makanya dijadikan tema, bagaimana supaya kita bisa menang dari kecanduan. Dan mungkin sebagian akan berkata bahwa mungkin saya ini pergaulannya kurang jauh. Karena apa? Karena begitu banyak orang-orang yang kecanduan hal-hal tertentu. Tetapi pada akhirnya pun mereka bisa ditolong dan mereka juga bisa lepas daripada kecanduan-kecanduan tersebut. Rekan-rekanku, sebelum pemikiran rekan-rekan semakin liar, apalagi kemudian akan segera menutup YouTube karena dipikir bahwa ini semua pengajaran yang keliru, yang salah. Izinkan saya memperjelas demikian. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang kecanduan itu tidak mungkin lepas. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Karena saya sendiri juga mempunyai beberapa rekan yang punya dan pernah mengalami kecanduan. Ada rekan saya yang pernah kecanduan narkoba, kemudian lepas dan kemudian menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, bahkan sampai sekarang melayani dengan luar biasa. Ada rekan saya yang pernah kecanduan pornografi, sampai begitu parah, dan kemudian Tuhan ubahkan kehidupannya. Dan sekarang juga menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin seorang kecanduan itu berubah. Tetapi yang saya mau katakan adalah tidak bisa kita itu merdeka dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin lepas dari kecanduan dengan kemampuan kita kecuali dengan anugerah Tuhan. Nah, itu poin saya. Kita tidak bisa merdeka tanpa anugerah. Kita tidak mungkin bebas dengan kemampuan, dengan berbagai macam upaya kita sendiri. Kenapa saya ingin menegaskan itu pertama-tama? Kenapa saya menegaskan itu di awal? Karena yang pertama, saya ingin kita ketika mengikuti khotbah belajar firman Tuhan ini, kita jangan berharap bahwa di dalam khotbah ini akan dibagikan tips dan trik untuk lepas dari kecanduan. Kalau kita sudah mulai mengambil pena kita dan kemudian siap-siap mencatat apa saja, nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka saya mau pastikan bahwa itu bukan renungan khotbah hari ini. Tidak ada tips, tidak ada trik yang dibagikan dari kekuatan kita yang bisa lepas dan merdeka dari kecanduan. Karena tidak mungkin. Semuanya itu terjadi hanya karena karya Allah yang mengubahkan melalui anugerah yang diberikan dalam hidup setiap kita. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan juga kepada setiap kita yang mungkin sedang mengalami kecanduan. Dan mungkin setiap kita bukan pertama kali. Kita berdoa, kita berharap, kita mencoba melakukan berbagai macam cara-cara tertentu.
Semua sudah dilakukan dari teori apapun, dari berbagai macam ahli apapun. Kita sudah mencoba. Tetapi bukankah kita akan berujung kepada kegagalan? Sehingga mungkin ketika kita mulai beribadah dan mulai membaca temanya menang dari kecanduan, di dalam hati kita ada rasa pesimis. Dan kita akan berkata, ini cuman another teori. Teori-teori yang lain yang diberikan yang saya tahu. Saya sudah mencoba menjalankan sekuat tenaga saya. Tetapi toh hasilnya tidak ada. Dan saya meneguhkan, yes, itulah yang saya maksudkan. Kita sudah pernah mencoba. Tetapi kita tidak pernah bisa lepas dengan kekuatan kita. Maka saya mengajak kita, siapapun kita hari ini, kita mau belajar dengan perspektif yang benar. Kita bukan mau lepas dengan kekuatan kita, tetapi kita mau datang memohon anugerah dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Dan saya yakin dan percaya, ada pengharapan. Di dalam anugerah ada pengharapan. Di dalam kekuatan kita tidak ada pengharapan. Hopeless. Tetapi di dalam Kristus, di dalam anugerahnya, ada pengharapan. Kemenangan itu terjadi. Maka yang menjadi pertanyaan yang saya rindu kita renungkan bersama-sama adalah, bagaimana anugerah Allah itu mengubah kita? Bagaimana anugerah Tuhan itu bisa bekerja menolong kita merdeka dari kecanduan-kecanduan kita? Nah, maka saya mengajak kita melihat berdasarkan bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang keempat ini. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengajak kita mencoba melihat, kenapa bagian firman Tuhan ini yang saya angkat? Apa dasarnya saya memilih nas Yohanes pasal 4 ini menjadi bagian untuk kita renungkan terkait dengan topik kecanduan? Alasan yang pertama, yaitu karena ketika saya mencoba mempelajari Alkitab, saya tidak menemukan satu bagian yang sangat spesifik, sangat khusus, berbicara tentang kecanduan. Sehingga saya harus jujur akui, tidak ada satu nats yang kita bisa pilih spesifik. Memang itu sedang membicarakan kecanduan. Mungkin ada nas yang membicarakan tentang pengendalian diri, kontrol diri. Mungkin ada nas yang membicarakan bagaimana kita lepas dari hawa nafsu daging. Tetapi membicarakan tentang kecanduan, saya tidak menemukan satu bagian nats khusus. Maka saya akan memilih nats ini, dengan tujuan untuk menekankan beberapa hal yang akan menolong kita ketika menghadapi kecanduan. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, saya sengaja pilih bagian firman Tuhan ini karena saya melihat ada beberapa ciri persamaan antara orang yang kecanduan dengan wanita Samaria. Tapi tolong jangan salah pahami saya. Saya tidak mengatakan bahwa wanita Samaria ini adalah wanita yang kecanduan. Saya tidak berkata demikian. Saya cuma mau mengatakan ada ciri-ciri yang sama. Tentu saja ada perbedaan, tetapi saya ingin menekankan kepada persamaan ciri-ciri ini. Apa persamaannya? Yang pertama, yaitu sama-sama sulit lepas dari kebiasaan buruk. Bukankah orang yang kecanduan adalah orang yang sebenarnya ingin lepas? Tentu saya harus akui ada orang-orang kecanduan yang tetap menikmati dan tetap tidak merasa bersalah. Dan saya yakin dan percaya itu bukan bagian kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya kalau kita saat ini sedang kecanduan, apapun bentuknya wujud, sebenarnya jauh di dalam hati kita tuh ingin lepas. Bukankah kita sudah berkali-kali mencoba, bukan? Dengan berbagai macam cara tadi. Tetapi bukankah juga sulit? Ada sih waktu-waktunya menang. Tapi bukankah harus jujur kita akui? Seringkali kita jatuh dan gagal. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, wanita ini menikah sampai 5 kali. Bahkan sekarang dia tinggal dengan yang bukan suaminya juga. Maka saya percaya pasti ada sebuah hal-hal tertentu yang dia sulit untuk tinggalkan. Entahkah itu bersifat seksualitas, Alkitab kita tidak pernah memberitahu. Apakah itu bersifat relasional, keintiman yang dia cari dan dia dambakan, kita tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya fakta menunjukkan bahwa wanita ini sedang mencari sesuatu dan dia mau mendapatkannya. Dan ketika dia diminta untuk melepas, dia sulit. Sehingga dia kembali jatuh, dan kembali jatuh. Dan yang kedua, yaitu pengalaman kecanduan ataupun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan wanita Samaria ini sama-sama merusak diri dan sama-sama merusak relasi dengan sesama.
Seorang yang kecanduan, sekali lagi, apapun bentuknya, apapun wujudnya, akan mengalami problem di dalam hidupnya. Akan mencoba untuk menarik diri. Karena salah satu sifat kecanduan adalah berfokus kepada kesenangan diri. Sehingga dia akan menarik diri dari lingkungan sosialnya yang mengakibatkan dia sulit untuk berelasi dengan orang lain. Dan bukankah hal yang sama juga terjadi kepada wanita Samaria ini karena dia juga sulit berelasi. Maka itu dicatat salah satu halnya yaitu dia mencari air pada waktu siang. Di waktu yang bukan waktu menimba air. Di waktu di mana para wanita lainnya sudah selesai menimba air, dia baru pergi mengambil. Dan saya ingin percaya ini bukan karena dia terlambat bangun, tetapi berdasarkan catatan komentar yang ada, menunjukkan bahwa memang wanita ini tidak nyaman untuk bersama dengan wanita-wanita yang lain. Melakukan tugas yang memang biasanya dikerjakan oleh wanita. Sehingga dia memilih waktu yang lain, di mana tidak ada orang lain yang datang. Dia datang untuk mengerjakan tugas. Ada problem relasi yang juga terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi yang ketiga, yang lebih daripada semua itu, saya justru memilih bagian firman Tuhan ini untuk memberitahu kita bahwa ada pengharapan, lepas, merdeka, karena Allah yang bekerja. Karena Allah yang beranugerah, karena Allah yang akan menolong dan membantu, maka ada pengharapan. Dan itulah yang ditunjukkan dengan jelas melalui bagian Yohanes pasal 4 ini. Sebuah catatan yang menunjukkan bagaimana Yesus melewati, menembus berbagai macam batasan-batasan yang ada untuk menyapa kehidupan seorang wanita Samaria. Bahkan juga untuk menyapa kehidupan warga penduduk Sikar di sana. Yesus menembus apa? Yang pertama, Yesus menembus batas kultural. Para wanita dan pria pada umumnya tidak dibiarkan dan tidak terbiasa untuk melakukan percakapan personal, satu lawan satu, di depan publik. Dan juga ada batas nasional yang juga Yesus lewati. Dengan jelas Yohanes mencatat bahwa orang Yahudi tidak berbicara, tidak berelasi dengan orang Samaria. Yang artinya apa? Ada sebuah tembok pemisah. Bagi orang Yahudi, orang Samaria ini bukan lagi umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang Israel yang sudah kawin campur dengan bangsa lain. Mereka tidak menjaga akan perjanjian Allah. Sehingga mereka memisahkan diri dan berkata, mereka sudah keluar dari jalur perjanjian Allah. Sehingga dari sinilah kita melihat, Yesus melewati akan batas nasionalitas, batas rasis yang dibangun oleh orang-orang Yahudi tersebut. Tetapi yang paling menarik, di ayat yang keempat, Yohanes mencatat dengan jelas, Yesus harus pergi ke sana. Yesus bukan memilih sekedar shortcut supaya cepat sampai ke tujuan. Yesus bukan memilih karena tidak ada alternatif yang lain. Karena pada umumnya orang Yahudi tidak melewati daerah Samaria, tetapi memilih jalan memutar. Yesus melewati tempat tersebut. Karena dia memang mau menyatakan kasihnya dan mau memulihkan wanita Samaria dan penduduk Sikar tersebut. Maka sekarang mari kita mencoba menjawab pertanyaan yang tadi kita gumulkan. Bagaimana anugerah Allah itu memerdekakan setiap kita dari kecenderungan kita, dari kecanduan kita. Maka kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita akan mendapati bahwa anugerah yang Allah berikan itu merupakan jawaban dari seluruh harapan, impian yang kita damba-dambakan, yang berusaha kita raih melalui kecanduan-kecanduan kita. Anugerah itu jawaban yang kita cari, dan yang selama ini kita dapatkan dan coba cicipi melalui semua kecanduan kita itu. Kebenaran tersebut kita bisa dapatkan ketika kita memperhatikan dialog antara Tuhan Yesus dan juga wanita Samaria ini. Kalau kita mengamati percakapan yang Tuhan Yesus lakukan dengan wanita Samaria ini, merupakan percakapan yang nggak nyambung. Kalau kita melihat bahwa wanita Samaria itu selalu membicarakan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Sesuatu hal yang nampak kasat mata. Sementara Tuhan Yesus selalu menimpali dan menjawab wanita Samaria itu dengan jawaban-jawaban yang sifatnya itu spiritual. Sifatnya itu rohani. Sebagai contoh, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-9. Di sana wanita Samaria itu berkata,
Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepada aku, seorang Samaria? Perhatikan jawab Yesus. Yesus berkata, engkau jika tahu tentang karunia Allah, dan tentang siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Si wanita itu tanya, kok bisa sih kamu orang Yahudi minta minum kepadaku? Yesus menjawabnya adalah, kalau kamu tahu siapa yang meminta, kamu sudah minta air kepada dia. Gak nyambung kan? Saya bisa bayangkan kalau wanita Samaria itu mendengar jawaban itu, bisa mungkin kalau didramakan dan drama komedi ya, mungkin wanita itu akan diam lalu ada bunyi krik 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 krik. Kakak nyambung. Ayat 11, perempuan itu berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau bisa mendapatkan air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada Yakub, bapa kami, yang memberikan sumur ini, yang dia sendiri sudah minum beserta dengan anak keturunannya dan seluruh binatangnya? Dan Yesus kemudian menjawab, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu meminum air yang akan kuberikan, maka air itu akan memancar keluar dari dalam dirimu. Akan menjadi aliran-aliran air kehidupan. Dan kamu tidak akan haus lagi. Sekali lagi, gak nyambung kan? Loh, kalau memang kamu punya air seperti itu, kenapa kamu minta kepadaku? Kamu ini gimana sih? Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan di Yerusalem lah tempat orang menyembah. Tapi jawab Yesus apa? Oh, engkau tidak lagi akan menyembah di gunung ini ataupun di Yerusalem. Karena Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kita akan melihat bahwa ada gap antara pembicaraan, pertanyaan, ucapan wanita ini dengan jawaban-jawaban Yesus. Wanita ini selalu memperhatikan sesuatu hal yang kasat mata, tampak di depan mata, hal yang lainnya. Sementara Yesus kemudian menjawab dengan hal yang sifatnya spiritual. Apakah Yesus tidak memahami akan pembicaraan, pertanyaan, ucapan dari wanita ini? Jelas jawabannya adalah Yesus paham. Tetapi kenapa Yesus yang paham justru menanggapi hal seperti itu? Karena sebenarnya melalui jawaban-jawaban yang Yesus mau sampaikan, Yesus ingin memberitahu kepada wanita ini, kalau selama ini kamu mencari air, kalau selama ini kamu mencari pemuasan, kalau hidupmu selama ini mencari kebenaran, maka semua ini tidak bisa memuaskan engkau. Bukan air ini akan memuaskan engkau, bukan sumur ini akan menjadi sumbernya, dan bukan suamimu, dan bukan siapapun, bukan gunung ini akan menjadi jawabannya. Tetapi jawabannya itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah itu sudah datang menjadi manusia dan menawarkan anugerahnya kepada engkau. Apa yang kau cari selama ini, akulah jawabannya. Apa yang kau inginkan selama ini, semuanya ada di dalam anugerah yang Allah sudah berikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga disinilah kita melihat keinginan-keinginan yang rindu dicapai. Semuanya itu akan terpenuhi di dalam anugerah yang dihadirkan melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan rekan-rekanku, sebenarnya orang yang kecanduan adalah orang-orang yang juga sebenarnya punya harapan-harapan tertentu. Masalah kecanduan itu bukan terletak kepada kecanduan apa. Obatkah, gameskah, sekskah, atau hal yang lain. Sebenarnya problem utama dari kecanduan adalah kenapa orang itu mencandu akan hal tersebut. Apa yang sebenarnya dia harapkan dan dia cari dari hal tersebut. Di balik setiap kecanduan, selalu ada kerinduan akan sesuatu hal yang ingin dicapai. Dan dia berpikir, semua hal yang mencandu itu, itulah jawabannya. Sebagai contoh, ada orang yang kecanduan obat-obat terlarang. Kenapa sih dia menyukai obat-obat tersebut? Tentu jawabannya, kalau kita tanya kepada beberapa orang, kenapa kamu mencari obat-obatan itu? Bukan karena obatnya. Tentu obat itu dicari untuk sebuah kepentingan yang lain. Kepentingan apa? Ada orang yang mencarinya supaya dia bisa bahagia. Karena dia merasa kehidupannya itu begitu pahit dan dia ingin untuk mendapat kebahagiaan. Dia sudah mencoba berbagai macam cara dan itu tidak pernah memberikan dia kebahagiaan. Maka ketika dia menikmati obat itu, dia bisa merasakan kebahagiaan. Sehingga dia pikir, cukuplah. Karena selama ini tidak ada yang bisa membuat aku bahagia. Obat ini bisa. Maka aku akan terus cari.
akan obat ini. Atau ada orang yang mencari obat-obatan karena rindu kebebasan. Karena ingin bebas, ingin tertib, ingin mengalami ketenangan di dalam kehidupan. Di tengah-tengah segala tekanan-tekanan yang dia hadapi. Tekanan dari keluarga, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari masyarakat. Semua itu membuat dia lelah dan capek menjalani hidup ini. Sehingga dia butuh untuk bisa tenang. Dan dia tidak mendapatkannya kalau tanpa melalui obat. Sehingga hal itulah dia terus-menerus mencari supaya dia boleh merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam hidupnya. Atau contoh lain, ada orang yang kecanduan games. Tentu saja games itu sendiri menyenangkan. Dan pada dirinya games itu sendiri tentu tidak salah. Tetapi orang ini kenapa kok dia itu kecanduan? Terus-menerus tidak bisa berkata tidak, terus mencari akan games tersebut. Yaitu karena bisa jadi dia butuh penerimaan. Di lingkungannya dia ditolak. Di lingkungannya dia tidak diperhatikan. Tetapi ketika dia masuk di dalam games tersebut, dia bisa menjadi tokoh yang lain. Dia punya avatar. Dia punya tampilan yang berbeda. Sehingga kemudian dia diperhitungkan, bahkan mungkin dia bisa berkarya sesuatu. Dan mungkin dia diterima oleh kelompok-kelompoknya tanpa perlu tahu siapa orang di balik daripada tokoh avatar tersebut. Sehingga dari situ bisa jadi karena dia merindukan adanya penerimaan. Dan di dalam games itu, orang bisa menerima apa adanya dia tanpa perlu tahu kehidupan yang lain. Sehingga dia merasa ini adalah the best place, the safe place untuk dirinya. Sehingga dia terus-menerus menikmati hal-hal tersebut. Atau bisa jadi orang-orang tertentu yang terus-menerus kecanduan game karena sebenarnya dia mengharapkan kontrol dan kuasa. Di dalam hidup ini dia tidak bisa menguasai hal yang lain. Mungkin secara status jabatan dia rendah. Mungkin dia bukan orang yang bisa menguasai orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia ada di games, permainan itu bisa dikontrol oleh dia. Sehingga itulah yang membuat dia merasa, aku nyaman ada di dalam dunia games yang bisa aku kendalikan, yang bisa aku pegang ini. Sehingga disitulah dia akhirnya terus-menerus menikmati permainan itu. Bukan sekedar karena permainan itu nikmat, tetapi karena ada hal-hal tertentu yang ia dapatkan di dalam hidupnya, yang dia cari selama ini. Namun satu hal yang mungkin luput untuk dikenali dan diteliti oleh orang-orang yang kecanduan, yaitu bahwa setiap hal-hal yang mereka pikir itulah jawabannya, itu hanya bisa memberikan mereka sensasi, memberikan rasa cicipan saja. Dan tetapi itu bukan solusi, itu hanya sensasi, tetapi bukan solusi. Ketika orang mengharapkan penerimaan, tentu sebenarnya game itu tidak memberikan penerimaan. Dia cuma merasa dia diterima, tetapi dia mungkin belum sungguh-sungguh diterima. Ketika ada orang yang kemudian menikmati obat-obatan karena dia pingin untuk kemudian mengalami kebebasan, dia mencicipi rasa kebebasan ketika obat itu dipakai, membuat dia lebih tenang. Tetapi sebenarnya dia belum merasakan kebebasan, ketenangan yang sejati itu. Dan itulah yang kemudian membuat Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, jangan cuma sekedar melihat hal yang lahiriah, itu semua tidak bisa menjawab akan pergumulan, akan kehidupanmu, akan apa yang kamu cari. Maka Yesus selalu menjawabnya, menariknya, dengan menunjukkan sebuah realitas yang lain, realitas yang lebih besar, yaitu tentang kerajaan Allah dan penggenapannya. Itu yang Yesus tunjukkan, karena Yesus ingin mengatakan, inilah jawabannya. Kalau engkau merindukan ada air yang memuaskan hidupmu, inilah jawabannya. Karena akulah air hidup itu. Kalau kamu merindukan bisa dikasih dan dicintai secara tulus, inilah jawabannya. Karena Yesus adalah pribadi yang mengasihi dengan tulus, bahkan rela mengorbankan dirinya mati, berkorban mengasihi orang-orang yang berdosa. Kalau kamu rindu untuk bisa diterima oleh lingkungan sekitarmu yang menolak, inilah jawabannya. Karena Yesus adalah Allah yang tahu dengan jelas siapakah manusia itu. Dia melihat dengan jelas isi hatinya. Tetapi dia bukan menolak. Dia bukan membuang, tapi dia justru mendekat. Dia merangkul. Dia memulihkan setiap pribadi yang terluka tersebut. Sehingga disinilah kita juga melihat anugerah Allah. Anugerah yang ditawarkan. Anugerah itulah yang sebenarnya kita cari.
Ketika kita menikmati hal-hal yang lain dan kita pikir inilah jawabannya, inilah yang bisa memuaskan saya, itu belum memuaskan kita. Itu cuma memberikan cicipan yang sebentar begitu selesai waktunya. Semua perasaan, semua kerinduan, semua yang telah kita gapai itu seolah lenyap dan hilang. Tapi ketika kita menikmati diri, menikmati anugerah Allah, membiarkan diri kita itu tenggelam, bahasa Paulus, di dalam lautan anugerah Allah, maka pada waktu itulah kita betul-betul akan mengalami kepuasan, kebahagiaan, kenikmatan hidup yang kita damba-dambakan selama ini. Suatu kali ada seorang mahasiswa yang datang ke kantor dan minta waktu untuk konseling. Awal mulanya dia mencoba menceritakan banyak hal yang acak. Dan saya tidak pernah bisa menangkap maksud arah pembicaraan dia itu apa. Sampai kemudian satu titik dia mulai terbuka. Dan dia mulai mengatakan bahwa ada sebuah kebiasaan yang dia sulit lepaskan dan dia sulit tinggalkan. Kebiasaan apa itu? Yaitu kebiasaan untuk melakukan relasi seksual. Saya pertama-tama tanya, dengan siapa kamu melakukannya? Apakah dengan pacarmu? Oh, dia mengatakan, oh enggak sih. Ya dengan siapa saja. Yang penting saya suka, dianya suka, oke-oke saja buat saya. Maka saya mencoba mencari kemungkinan, kenapa kok ada wanita yang demikian. Maka saya kemudian bertanya, apakah engkau punya problem, kesulitan di dalam finansial, sehingga kamu melakukan semua itu, mungkin demi keuntungan-keuntungan finansial. Lalu dia katakan, enggak, saya bukan orang yang bermasalah dalam kehidupan finansial saya. Dia tunjukkan kunci mobilnya yang saya tahu dari merek mobil itu. Saya nggak sanggup untuk membelinya. Mobil yang mahal, mobil yang mewah. Dan dia katakan itu dari keluarganya. Itu dari orang tuanya. Dan dia katakan selama ini dia perlu apapun, kebutuhan apapun, dia cukup angkat telepon. Dia minta kepada orang tuanya, dan itu pasti diberikan. Maka saya mulai tanya, kenapa? Kamu kalau begitu, kenapa mau? Jawabannya dia berkata, ya enak aja sih Pak. Ya senang saja. Ya saya enjoy saja. Tetapi setelah dia coba memberikan berbagai macam alasan, tibalah di satu titik, dia berhenti, dia mulai menangis. Dan dia kemudian mulai berkata, karena saya rindu merasakan apa itu cinta. Saya rindu merasakan apa itu artinya dikasihi. Saya tanya, apakah orang tuamu kurang mengasihi kamu? Bukankah orang tuamu memberikan harta bendanya yang luar biasa untuk kamu? Dia kemudian menjawab bahwa, Pak, apakah dengan memberi ini itu artinya cinta? Apakah cuma memberikan uang, memberikan berbagai macam fasilitas itu artinya cinta? Sementara saya tidak pernah kemudian bercakap-cakap, saya tidak pernah berbicara, saya tidak pernah kemudian mendengar mereka berkata, I love you. Saya tidak pernah kemudian merasa mereka memperhatikan dan ada di sisi saya. Saya sendirian. Saya sendirian. Saya haus, saya ingin merasakan apa itu artinya cinta. Maka dia mulai menceritakan pertama kali dia hidup melakukan perilaku seksualitasnya. Yaitu ketika dia berpacaran dan si pacarnya meminta. Dan dia berkata, kalau memang kau cinta, berikan. Aku mencintai kamu. Maka kemudian si wanita berpikir, demi aku merasakan cinta, aku rela lepaskan apapun. Dan dia mulai memberikan tubuhnya. Tapi tidak berapa lama, si pacar sudah menikmati tubuh dari wanita ini, dia pun putus. Dia pun pergi mencari pria lain, mencari pacar lain. Dia rindu untuk dicintai, dan sekali lagi pria itu kemudian meminta hal yang sama. Dan dia memberikan. Dia pikir kali ini mungkin dia akan merasakan cinta. Tapi enggak. Sampai akhirnya berkali-kali, lalu dia lama-lama dia capek. Dia berkata, siapapun dah yang bisa memberikan saya cinta, saya rela berikan apapun. Termasuk tubuh saya rela berikan. Dan ketika dia berkata seperti itu, dia berhenti. Dan dia tanya, tapi saya tidak pernah Pak merasakan cinta. Di mana saya bisa mendapatkan cinta? Dan disitulah kemudian saya memperkenalkan. Kalau kamu memang rindu dicintai, kamu mencari manusia bisa mencintai kamu apa adanya, bisa mencintai kamu tanpa cacat dan celah, bisa mencintai kamu dengan utuh dan sempurna. Maka jelas bukan manusia orang. Maka jelas kalau kamu mencari laki-laki, siapapun akan bisa melakukan hal seperti itu. Karena semua manusia sudah berdosa dan jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam natur dosanya.
kalau kamu memang betul-betul ingin merasakan apa itu cinta, maka datanglah kepada ini, realitas yang di atas, yaitu Allah yang kemudian sudah datang rela menjadi manusia. Dan ketika Allah itu mencintai, dia bukan menuntut seperti laki-laki lain itu yang kemudian berkata, kalau kamu cinta berikan padaku. Karena ketika dia mencintai kita, dia yang justru memberikan segala-galanya untuk kita. Bahkan dia rela disalib, dia rela mati, dia menanggung hukuman kita. Dia bangkit untuk kembali menyapa orang-orang yang jatuh, yang gagal, memulihkan mereka, mengangkat kembali mereka. Dia justru memberikan segala-galanya. Datanglah kepada realitas ini. Datanglah kepada anugerah Allah ini. Maka semua yang kamu harapkan, kamu impikan, kamu akan mendapatkan. Dan bukan cicipan. Tapi kamu akan mendapatkannya dengan segala keutuhan. Maka rekan-rekanku, hari ini, kalau ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kecanduan kita, kecanduan apapun, bisa jadi itu dengan uang, bisa jadi itu dengan barang, bisa jadi itu dengan seks, bisa jadi dengan apapun. Pasti ada yang kita sedang inginkan. Pasti ada yang sedang kita mau raih dan kita dapatkan melalui semua hal-hal tersebut. Kenali. Dan kemudian lihatlah. Jawabannya bukan terletak kepada apa yang ada di sekitar kita. Semua itu cuma cicipan. Semua itu cuma sementara. Tapi ketika kita datang kepada Allah yang menjadi manusia, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka segala sesuatu yang kita rindukan itu, kita akan dapatkan di dalam segala kepenuhan. Bukankah itu sendiri ucapan Yesus Kristus ketika dia berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan hidup itu adalah hidup dalam segala kelimpahan. Dan mungkin ada di antara kita yang berkata, loh Pak, saya sudah Kristen loh. Saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Saya bukannya belum terima Yesus, saya sudah terima Yesus, saya sudah undang Yesus masuk dalam hati saya. Ada pengalaman yang jelas pertobatan saya. Tetapi saya masih kecanduan. Apakah kemudian berarti saya belum menerima Yesus sungguh-sungguh? Apakah berarti saya perlu kembali mengundang dia masuk dalam hati saya? Oh Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku, kalau ada di antara kita yang bergumul seperti ini, kita kecanduan meskipun kita sudah mengalami momen-momen pertobatan, maka saya percaya bahwa saya yakin pertobatan kita itu pernah terjadi. Status kita memang sudah diubahkan melalui karya keselamatan yang kita terima di dalam iman kita tersebut. Tetapi jangan salah. Pertanyaannya adalah, apakah kita memang sudah sungguh-sungguh menyerahkan seluruh area hidup kita kepada Kristus? Jangan-jangan kita cuma undang dia secara umum, Tuhan bertahtalah, masuklah jadi Tuhan dalam hidupku. Yang kemudian ketika Tuhan katakan, termasuk kesenanganmu ini, termasuk kehidupan hartamu ini, termasuk seksualitasmu ini, termasuk kebebasanmu ini. Mungkin kita berkata, oh enggak. Di gereja, ketika persekutuan, ketika baca Alkitab, engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi mungkin area yang lain ini tetap ada di dalam genggaman tangan kita. Sudahkah memang kita menyerahkan semuanya dan membiarkan Tuhan bekerja dan membiarkan Tuhan menjadi jawaban yang kita rindukan dan kita dambakan tersebut? Dan satu hal yang terakhir, rekan-rekanku, saya percaya kemenangan dari kecanduan itu bukan berupa titik akhir, di mana sudah sekali menang, lalu kita bebas tanpa pergumulan lagi. Saya percaya kemenangan dari kecanduan itu adalah proses setiap hari. Dengan kata lain, kalau hari ini Tuhan izinkan kita mengalami kemenangan dari kecanduan kita, hari ini kita kemudian bisa mengalahkan segala godaan-godaan tersebut, itu bukan artinya esok dan esok lusa dan seterusnya kita juga lepas. Hari ini kita menang, itu anugerah Tuhan untuk kita hari ini. Dan besok akan ada anugerah yang Tuhan juga berikan untuk menolong kita kembali bergumul dan kembali mengalami kemenangan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau kita selalu merasa, aduh saya takut loh, hari ini saya sudah menang, besok bagaimana? Bisakah saya kembali jatuh? Jawabannya selalu bisa. Tapi jangan lupa, juga ada anugerah
Ia akan menolong kita. Yang juga mampu membebaskan seperti hari ini, memberikan kemenangan seperti hari ini. Besok punya pergumulannya sendiri. Besok punya peperangannya sendiri. Maka mari kita menjalani day by day. Kemenangan atas kecanduan itu bukanlah satu titik untuk selama-lamanya. Kemenangan atas kecanduan itu merupakan perjuangan di dalam anugerah setiap hari. Maka itulah alasan kenapa kita membutuhkan anugerah Tuhan, topangan tangan kasih-Nya setiap hari. Maka rekan-rekanku, maukah kita menyerahkan hidup kita ke dalam anugerah-Nya? Membiarkan jawaban Allah itu yang memuaskan seluruh kehidupan kita dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan setiap hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami. Engkau tahu akan kecanduan-kecanduan tertentu di dalam diri kami yang kami pergumulkan. Kami tidak mungkin bisa lepas tanpa anugerah. Maka biarlah hari ini ya Tuhan, ketika firman-Mu sudah dinyatakan, kami mau datang, menyerahkan diri kami ke dalam tangan anugerah. Apa yang kami rindukan, apa yang kami ingin dapatkan dalam hidup kami, biarlah kami boleh dapati jawabannya di dalam anugerah-Mu itu Tuhan. Sehingga hidup kami dipuaskan oleh Engkau. Dan disitulah kami percaya, Engkau akan bekerja menolong kami, melepaskan kami dari kecanduan-kecanduan kami. Bukan sebagai satu titik untuk selama-lamanya, tapi Engkau akan terus-menerus menolong kami dalam proses hari demi hari. Di dalam setiap perjuangan, kami percaya ada topangan anugerah Tuhan yang menolong dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Dan seperti biasa kita dapat memberikan persembahan dengan scan barcode atau bisa juga mentransfer melalui rekening yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Saudara Gary. Bapak, mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat waktu, dapat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sudah memuji Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapak, kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan, hitung berkat. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menegak, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya satu kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya.
hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita memperhatikan warta berikut ini. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta 29 Agustus 2021. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema Membangun Konsensus Kebudayaan Kristen, dengan pembicara Guru Injil Frans Pasaribu. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting, dan kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Kelas SMK Saya Murid Kristus, kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 2 September 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema Gerejaku, Keluargaku, dan Mengenal Sejarah GKJ, dengan pembicara Pendeta Suparman Halim. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Kabar gembira bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan, kelas bimbingan pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-20 di tahun 2021 akan segera dimulai pada hari Selasa 7 September 2021 pada pukul 19.00 WIB. Pertemuan kelas ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat gereja lokal masing-masing. Persekutuan doa Zoom meeting tanggal 1 September 2021 dengan pembicara Guru Injil Oliviana Chong dan penerjemah GI Andreas Nikodemus dengan tema Harta Sejati. Kiranya setiap jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikuti persekutuan doa Zoom meeting ini. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi dan menerima berkat Tuhan. Ketiganya ya Esa, pohon selamat, sumber berkah.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir daripada ibadah kita pada hari ini, marilah sekali lagi kita mengingat akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan kiranya firman Tuhan itu boleh menuntun hidup kita sepanjang minggu ini, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, dan kiranya Allah Tritunggal yang Esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, baik hari ini, esok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.